Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kitab fikih kita At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, di mana sekarang halaman 266 masih lanjutan dari sujud sahwi. Kajian kita malam ini dari mahalluh. Setelah kemarin hukmuhu, maka sekarang kita bahas mahalluh. Bismillahirrahmanirrahim. Mahalluhu, adapun tempatnya sujud sahwi. Ba'da tasyahhudil akhiri, setelah tasyahud akhir, wa qabla salami, dan sebelum salam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam tema pada malam ini kaitan dengan mahalluhu ini, mungkin ada di antara Bapak ada yang masih bertanya-tanya, ketika kita melakukan sujud sahwi ini, apakah sebelum kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, atau setelah selesai dari mengucapkan salam baru sujud sahwi? Nah, tempatnya sujud sahwi ini adalah ba'da tasyahhudil akhiri wa qabla salami. Jadi setelah selesai dari tasyahud akhir atau tahiyat akhir, wa qabla salami, dan sebelum mengucapkan salam. Disitulah mahal atau tempatnya kita sujud sahwi, bukan setelah salam. Kemudian kita lanjutkan, wa yafutu bisalami. Wa yafutu, ya, yafutu ini fi'il mudhari dari fata yafutu, fautan, dan menjadi lepas sujud sahwi, yakni ini tidak disyariatkan sujud sahwi lagi bisalami dengan terucapnya salam, ya, karena tempatnya sujud sahwi ini sebelum salam, qabla salam. Maka ketika seseorang sudah assalamualaikum warahmatullah, maka untuk sujud sahwi ini sudah tidak ada lagi, karena sudah tempatnya sudah habis, ya, tidak berlaku, dan hukumnya kan sunat, jadi tidak wajib gitu. Illa fi halatin wahidatin fayakunu ba'da salami bisalasati syurutin wa indaha yalmu salamuhul awwalu fayajibu alaihi ayyusallima marratan ukhra. Ya, namun ada pengecualian. Illa, kecuali, fi halatin wahidatin, dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, fayakunu ba'da salami, maka ada sujud sahwi tersebut dilakukannya itu ba'da salami, setelah mengucapkan salam, bisalah sati syurutin, dengan 3 syarat. Wa indaha, dan padanya, yalgu salamul awal, lagu yalgu itu maka tidak berlaku lagi salamul awalu, salamnya yang pertama. Fayajibu alaih, maka wajib atasnya, ayyusallima marratan ukhra, agar mengucapkan salam sekali lagi. Kapan yang wajib salam, ya, wajib ya sujud sahwi setelah salam ini yang satu-satunya itu? Wahya, yaitu
Ini ada beberapa alternatif. Yang pertama, ayyusallima nasiyan lisujudi. Jadi ketika seseorang mengucapkan salam dalam keadaan lupa untuk sujud sahwi. Jadi ketika tasyahud akhir, karena mungkin saking khusyuknya, seharusnya dia sujud sahwi. Cuma ketika tasyahud akhir itu lupa untuk sujud sahwi, keburu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya belum sujud sahwi nih. Nah, lupa. Nah, di situ berarti kita sujud sahwi dulu, baru salam lagi. Ya, jadi salam yang pertama tadi di sini wa indaha yalbu salamul awal fayajibu alaihi ayyusallima marratan ukhra. Jadi salam yang pertama yang sebelum dia sujud sahwi tidak dipandang lagi. Ya, yalbu itu artinya sia-sia, tidak berguna lagi. Maka setelah sujud sahwi 2 kali sujud, maka dia wajib untuk salam lagi. Disebut dengan di sini dengan yusallima marratan ukhra, salam yang kedua kalinya. Ini ketika terjadi seperti demikian, nomor pertama. Yang kedua, syaratnya itu ya, kan ada bisalah sati syurutin, harus memenuhi 3 syarat. Dan kaidah usul fikih, ingat-ingat di situ dikatakan idzan tafasyartu intafal masyrutu. Apabila satu syarat saja tiada, maka yang disyaratinya tiada pula. Jadi artinya kalau tidak memenuhi persyaratan berarti tidak boleh dilakukan, akan menjadi sia-sia. Jadi syarat yang pertama, ketika salamnya itu nasian, dalam keadaan lupa, lisujudi, untuk sujud sahwi. Yang kedua, sanian. Yang kedua ini alla yatulal faslu bainas salami wasujudi urfan. Allah yatulal faslu, jangan sampai terlalu lama al faslu, pemisah, bainas salam, antara salam, wasujudi, dan sujud, urfan, menurut adat kebiasaan. Jadi syarat boleh salam, boleh sujud sahwi setelah salam itu apabila tidak terlalu lama, ya, jarak itu antara salamnya dengan sujudnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jaraknya itu tidak lama untuk sujudnya. Jangan diam aja, jedahnya lama. Nah, ini nggak bisa untuk sujud sahwi setelah salam, karena kelamaan, harus segera. Yang ketiga, alla yatro'a mutilun li sholati ay munafin laha. Alla yatro'a, jangan sampai datang mutilun, yang membatalkan li sholati, bagi sholat. Ay artinya munafin laha, yang menafikan kepada sahnya sholat. Misalnya kahadasin, seperti hadas, ya, katakanlah keluar angin misalnya. Wa wuqu'i najasatin, dan ya terkena najis. Wa tahawulin anil kiblati, atau sudah beralih dari kiblat. Ma'atulil fasli, beserta lamanya pisah jaraknya. Jadi syarat yang ketiga, boleh sujud sahwi setelah salam, manakala dari salam ke sujud sahwinya tidak ada hal yang membatalkan sholatnya.
Tapi kalau misalnya sebelum sujud sudah keburu gasnya nggak tahan sehingga keluar walaupun sedikit, ya ngik sedikit misalnya, tetap nggak boleh sujud sahwi setelah salam tadi, karena ada yang membatalkan sholatnya, namanya munafin lah. Atau misalnya sebelum sujud sahwi wukuin aja, ada ya binatang apa gitu, kemudian kotorannya kena kepada baju kita yang kita sedang sholat, akhirnya menjadi najis. Ini juga enggak boleh kita sujud sahwi setelah salam. Atau misalnya kita berputar dulu sehingga beralih dari arah kiblat, maka ketika itu tidak dibenarkan untuk sujud sahwi setelah salam. Jadi ada 3 syarat yang harus terpenuhi dulu. Kita lanjutkan kaifiyatuhu, tata caranya. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Kaifiyatu, adapun tata cara sujud sahwi, sajdatani kasujudi sholati. Sajdatani itu artinya 2 kali sujud. Jadi sujud sahwi bukan 1 kali sujud kayak sujud tilawah, ya. Kalau sujud tilawah kan setelah oleh imam dibaca misalnya surah As-Sajdah ayat 15 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu kan langsung Allahu Akbar. Nah, kita sujud namanya sujud tilawah. Doanya sudah pada hafal semua? Belum? Ya, sajada wajhillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini namanya sujud tilawah. Kemudian imam baca Allahu Akbar, berdiri lagi. Jadi sujudnya hanya 1 kali, langsung berdiri lagi melanjutkan ayat 16 dari surat As-Sajdah tadi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya sampai akhirnya surah, ya. Nah, jadi kalau sujud tilawah hanya sajdatan wahidatan, hanya 1 kali sujud. Tapi kalau sujud sahwi sajdatani kasujudis shalah, 2 kali sujud seperti sujud dalam sholat. Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudis shalah. Wa yaqulu, dan seseorang mengucapkan, membaca fihima pada keduanya. Maksud keduanya itu pada kedua sujud sahwi. Ma yaquluhu fi sujudi shalah, apa yang ia ucapkan persis seperti ketika sujud sholat. Ya, sujud sholat itu berarti subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Karena kalau ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maka ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian kita sedikit lagi, wastahsana ba'duhum, wastahsana, dan telah menganggap bagus, menjadikan bagus. Ingat, istahsana dari kata hasana atau hasuna itu wajan istif'al. Di dalam nazum maksud itu yang saya dulu di pesantren menghafalnya, ya, itu baitnya ada berbunyi lisinil istif'ali jama'ani li suratin wajdani. Jadi
lisinil istif'ali jama'ani li suatin wujdan. Jadi syarurah itu untuk menjadikan, jadi istahsana, ada yang menganggap menjadikan bagus, ba'dhum sebagian ulama ayakula, ia berucap idza fa'ala sababahu nasian, apabila melakukan sebabnya karena lupa, yaitu dengan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Subhanalladzi la yashu wa la yanamu, artinya subhana, maha suci Allah, alladzi la yashu, yang tidak pernah lupa, wa la yanamu, dan tidak pernah tidur. Ada sebagian ulama yang menganggap bagus ucapannya seperti demikian, ya 3 kali itu bagus, tapi 1 kali juga adalah memadai. Insya Allah kita lanjutkan faidatu sujudis sahwi, mengenai faedah sujud sahwi atau apa gunanya sujud sahwi. Insya Allah dalam waktu dan gelombang yang sama kita akan bahas mengenai faedah daripada sujud sahwi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, karena sudah tiba waktu Isya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.